Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pertangyangan ini, marilah menenangkan hati dan pikiran kita, berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Amin. Mari Demahita. Haleluya, haleluya, nungahehe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Yesus ikong tanon, Tuhan disandok portimion. Haleluya, haleluya, nungahehe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Haleluya, haleluya, nungahehe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Ngoluna sorasudai, upani akanamonai. Haleluya, haleluya, nungahehe Tuhatai. Haleluya, haleluya, puji gornai. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkau pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Di jalanku pun berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap,
dari cerdas di depanku, datang akhir yang sedap. Dari cerdas di depanku, datang akhir yang sedap. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kami ulangi, tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari Mahita. Tuhanmu nunga di taban oban nuak koru las marotam hai martua makom Rabdo Jesus Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali beribadah dalam pertanyaan kami di rumah kami masing-masing. Kami datang ke hadapan-Mu, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan untuk pertanyaan kita pada malam hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10.
Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats renungan pertangyangan kita ini membicarakan tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kamu. Oleh karena itu, musuh-musuh kekristenan melakukan segala cara untuk membantah bahwa Yesus Kristus benar-benar telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bagi iman Kristen kita, kebangkitan Yesus merupakan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Memang tentang kebangkitan Yesus sangat sulit untuk dimengerti secara logika manusia. Namun sangatlah berharga untuk kita mengerti dengan iman percaya kita kepada kehidupan kekristenan kita. Dalam nats khotbah pertangyangan kita ini sangat jelas diberitakan kepada kita tentang peristiwa kebangkitan Yesus serta saksi-saksi juga waktu kejadiannya. Kalau kita perhatikan tadi dari ayat bacaan ini tentang siapa saja dan waktunya kapan, itu semua diberitakan. Maria Magdalena yang datang pagi-pagi sekali pada hari pertama minggu itu melihat langsung bahwa batu yang menutup kubur Yesus tidak ada lagi di situ, dan itu berarti kubur telah terbuka. Maria Magdalena dengan rasa keterkejutannya berlari memberitahukan kepada murid-murid yang lainnya, dan para murid itu pun langsung berlari ke kuburan Yesus. Mereka juga masuk ke dalam kubur serta menyaksikan langsung bahwa kain kapan sudah terletak di tanah, dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus sudah terletak di tempat yang lain serta sudah digulung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua keadaan ini digambarkan secara teratur oleh penulis Injil Yohanes. Keteraturan
dan kerapian kondisi kain kapan dan kain pelu yang ada di dalam kubur itu hendak menunjukkan bahwa mayat Yesus bukan dicuri orang. Kalau pencuri yang mengambil mayat atau mencuri mayat Yesus itu, tidaklah mungkin dia akan melipat dan menggulung serta meletakkan kain-kain tersebut dengan rapi sedemikian rupa. Mungkin kalau secara logika pun ini kita berpikir, kita akan mengatakan, iya, kalau mayat itu dicuri, tidak mungkin pencuri sempat-sempatnya melipat kain kapan dan kain peluk. Kondisi demikian ini yang sudah dilihat oleh murid-murid seolah menembus dan masuk ke dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sekalipun hati murid-murid masih diliputi pertanyaan, namun mereka sudah dipenuhi dengan pengharapan setelah melihat kubur memang sudah kosong dan kain-kain tersebut terletak dengan rapi. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Dan ada juga golongan yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya bersifat rohani saja, tidak bangkit secara jasmani. Tapi dalam nats ini kita dapat melihat bagaimana muridnya percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit walaupun mereka belum melihat wujudnya. Tetapi berdasarkan fakta kubur telah kosong, maka mereka percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan yang kita percaya itu bukanlah Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Kebangkitannya merupakan titik awal dari kehidupan baru bagi saya, bagi saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yesus Kristus sudah bangkit dan Dia telah menanggalkan pakaian kematian untuk memberikan kehidupan baru tersebut bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya dan mengasihi Kristus, hendaklah kita mau menyerahkan diri kita untuk senantiasa mau percaya dengan iman yang teguh yang semakin dibaharui dari hari ke hari. Dibaharui dalam hidup kita, tingkah laku, perkataan, pikiran, dan perbuatan. Mari kita tanggalkan hal-hal yang buruk, yaitu pakaian kematian yang selama ini menyelubungi kita, menyelubungi hidup kita. Rasa iri hati, dendam, kesombongan, keegoisan, kebencian, dan yang lain sebagainya. Yesus telah bangkit, dan jika kita percaya akan kebangkitannya, maka kita pun akan bangkit menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan tentang Dia melalui cara dan sikap hidup kita yang sudah dibaharui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus memberikan suatu kepastian bagi kita orang-orang yang percaya bahwa di balik kematian ada kehidupan. Dan kehidupan tersebut disediakan bagi kita dengan jalan penebusan dan pengorbanan yang luar biasa dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah melakukan ini dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, oleh sebab itu jangan kita sia-siakan hidup yang sudah kita terima dari Kristus. Kehidupan baru yang sudah Dia berikan bagi saya dan saudara, hendaklah kita pergunakan dengan sebaik mungkin, melakukan banyak hal yang baik kepada sesama kita,
manusia. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kehidupan, karena ini adalah kesempatan bagi kita melakukan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau saat ini Tuhan masih berkenan mengajarkan kami melalui firman-Mu yang menyapa kami dalam pertanyaan kami saat ini. Biarlah kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau bangkit dengan iman percaya kami di tengah-tengah dunia ini, memberitakan tentang kebangkitan Yesus yang membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup dalam sikap hidup yang baharu, sehingga kami dapat menunjukkan di tengah-tengah dunia ini bahwa kehidupan yang Tuhan berikan melalui kebangkitan Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Tapi kami mau memakai waktu yang Kau masih berikan itu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk melakukan kehendak-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin, membimbing dan menuntun kami untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kebangkitan Kristus memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau mau mendengarkan doa permohonan kami. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi. Terima kasih berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Hingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh hidup sehat dalam sukacita. Dan di malam hari yang berbahagia ini ya Bapa, jemaat-Mu, Jemaat HKBP Jambi, kami boleh bersatu hati dari rumah kami masing-masing dalam acara pertangyangan malam hari ini ya Bapak.
kami bersekutu dengan firman-Mu. Kami memuji Engkau ya Bapa oleh nyanyian-nyanyian pujian kami. Dan kami sudah mendengar berita kesukaan dari firman-Mu ya Bapa, yang tadi telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah firman-Mu ya Bapa boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu menguatkan iman kami ya Bapa, ketika kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Bapa, yang telah menaburkan firman-Mu di tengah-tengah jemaat. Kuatkan ya Bapa, dan selalu mampukan, dan selalu boleh menebar berita kesukaan dari firman-Mu dimanapun ya Bapa berada, dan berkati keluarga besarnya ya Bapa. Demikian juga kami para pelayan ya Bapa, yang pada malam hari ini boleh turut dalam pelayanan ini ya Bapa. Dan juga para jemaat ya Bapa, di rumah masing-masing yang telah bersatu hati dalam sukacita dalam kebaktian ini. Mereka boleh sukacita memuji Engkau ya Bapa. Berkati mereka di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Berkati jemaat. Jikalau ada pada saat ini ya Bapa yang terbaring dalam sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah ya Bapa, biarlah kuasa setia-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa, boleh menguatkan para jemaat yang lemah saat ini. Biarlah kasih setia-Mu ya Bapa boleh membangunkan, membangkitkan para jemaat yang sedang terbaring dalam sakitnya. Mereka boleh bangkit dan sehat ya Bapa, boleh menjalani hari-hari hidup mereka dalam sukacita dari Engkau ya Bapa. Berkati seluruh jemaat ya Bapa dalam pekerjaannya sehari-hari. Mereka boleh mendapat upah, mendapat hasil atas pekerjaan mereka ya Bapa, menurut firman Tuhan. Demikian para pemimpin kami dalam negara kami ini ya Bapa. Berkati mereka, mampukan mereka. Mereka boleh memimpin di negara kami ini setulus firman Tuhan. Dan berkati seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami boleh bersama-sama hidup menjalani hari-hari kehidupan kami dalam sukacita. Dan ampuni kami ya Bapa atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 670 ayat 1 sampai dengan 2 dan kita mengumpulkan persembahan. Tarbege suarana jauh-jauh kongos sondang mi lung toro parbe guna diholomi kongos sondang mi kongos barita nawuli mandungoi namo domi kongos barita nawuli mandungoi namo domi. Karbege maangguk na jauh-jauh kongos sondang ming kaurupi maakana lilui kongos
min tongos berita na uli mandungoy namo Domin tongos berita na uli mandungoy namo Domin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati.